Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadilah dengan NPM 2017 4350011 dari kelas R7A. Kali ini saya akan membahas suatu materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu adalah mata kuliah riset operasional. Mari langsung saja kita bahas soalnya, yaitu soalnya adalah meminimalkan Z, yaitu Z sama dengan 2x1 dikurang 3x2 ditambah x3. Subjeknya yaitu adalah 3x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kurang dari 5. Lalu yang kedua adalah x1 ditambah 3x2 dikurang 4x3 kurang dari 9. Lalu selanjutnya x2 ditambah 5x3 lebih dari 1. Kemudian x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 6. Lalu x1, x2 dan x3 lebih dari 0. Solusinya, kami mendapatkan di masalah program linear meminimalkan x8 pada subjek. Nah, yaitu adalah 3x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah x4. Kenapa? Karena sekarang kita kan cuma sampai x3 doang. Nah, ini kita tambah variabelnya. Jadi tambah sama dengan x8. Ingat tadi meminimalkan x8, berarti x-nya sampai 8. Oke, selanjutnya x1 ditambah 3x2 dikurang 4x3 ditambah 5x5 sama dengan 9. Selanjutnya x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x6 sama dengan 6. Kemudian min x2 dikurang 5x3 ditambah x7 sama dengan min 1. Lalu 2x1 ditambah 3x2 dikurang x3 tambah 8 tambah x8 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita masukkan variabel dari x1 sampai x7 lebih dari 0. Nah, di mana x6 adalah variabel buatan. Dalam tabel T1, dari tabel 1 berputar rentang Y33 kurung dari sama dengan 1, menghapus A6 dari baris tabel T2. Kemudian diatur ulang untuk memberikan tabel T3 sehingga baris yang buruk berada di bagian bawah lainnya dan kolom A6 diabaikan mulai saat ini. Memutar T3 tentang Y12 sama dengan dalam kurung sama dengan 7 tutup kurung menghasilkan tabel T yang memiliki solusi yang layak dasar, yaitu kita masukkan ke dalam kurung yaitu 0, 33/7, 9/7, 0, 0, 7, 71/7 dan min 90/7. Ini memiliki x6 sama dengan 0 dan merupakan solusi optimal. Jadi x1 0, x2 33/7, x3 9/7 merupakan solusi optimal dari masalah awal dengan optimal nilai 90/-90/7. Selanjutnya kita minimumkan, yaitu min Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Setelahnya itu kita mendapatkan beberapa ya. Selanjutnya kita akan mendapatkan beberapa solusi. Solusi yang pertama adalah 1/2 x1 ditambah 1/4 x2 kurang dari 4. Yang kedua, x1 ditambah 3x2 kurang dari 20. Yang ketiga, x1 ditambah x2
sama dengan 10. Maka X1, X2 kurang dari lebih dari 10. Nah, kemudian kita memiliki beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah buatlah sisi kanan dari semua kendala menjadi positif. Kami tidak memiliki sisi negatif. Yang kedua, identifikasi setiap kendala yang kurang atau sama dengan batasan 2 dan 3. Menerapkan kondisi di atas yang tadi itu. Nah, yang ketiga, untuk setiap kurang sama dengan batasan tambahan variabel renggang, dan untuk setiap batasan mengurangi variabel berlebih untuk membuat persamaan. Selanjutnya, kita mendapatkan dua variabel baru nih. Yang pertama adalah variabel-variabel ini kita pindahkan dari yang tadi. Nah, dari yang tadi itu kita pindahin. Yang pertama adalah kita mendapatkan 1/2 X1 ditambah 1/4 X2 ditambah S1. S1 ini sebagai variabel tambahan untuk melengkapi nanti tabel. Untuk melengkapi tabel nanti yang akan kita buat. Sama dengan 4. Nah, yang kedua, X1 ditambah 3X2. Nah, dikurang EL. Maaf, bukan E tapi E1 sama dengan 20. Nah, E ini nantinya akan menjadi pelengkap variabel nanti yang akan kita gunakan di perhitungan tabel kita nanti. Nah, selanjutnya adalah langkah keempat. Untuk setiap lebih sama dengan atau sama dengan kendala tambahan variabel buatan I yang dipilih dari BVS awal kita yang tadi. Nah, dengan begitu kita mendapatkan dua variabel lagi nih. Yang pertama adalah X1 ditambah 3X2 dikurang E1 ditambah A2. A2-nya ini sebagai tambahan. Tambahan dari apa? Tambahan dari variabel nanti yang akan kita buat nih. Sama dengan hasil adalah 20. Nah, yang kedua, kita mendapatkan X1 ditambah X2 ditambah A3. A3 ini ingat A3 sebagai nanti tambahan variabel yang akan kita buat sebagai di tabel nanti. Sama dengan 30. Nah, langkah yang kelima, jika LP adalah min tambahan atau plus, my berfungsi ke tujuan. Jika memang ini adalah max tambahan tambahan dikurang my ke fungsian tujuan. Di sini M mewakili jumlah yang sangat besar sedemikian rupa sehingga dalam masalah ini min plus my sewenang-wenang besar. Jadi bahwa I variabel buatan paling baik dipilih sebagai 0, yaitu kita membutuhkannya. Alasan serupa berlaku dalam masalah maksimal, yaitu materi yang kemarin. Nah, dari variabel-variabel di atas kita mendapatkan sebuah rumus nih, yaitu min Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 ditambah MA. M-nya itu tadi kita ingat di langkah kelima tadi tambahan M. Nah, yaitu MA2 dan MA3. Nah, kenapa A2 dan A3? Karena ingat tadi yang angka keempat ada tambahan variabel yaitu adalah A2 dan A3. Maka ditambahin tuh. Nah, lalu kita selanjutnya adalah langkah keenam. Pilih variabel buatan tersebut di awal BVS dan lanjutkan untuk menemukan solusi optimal tabel. Jika pada akhirnya variabel buatan adalah 0, kita tentukan solusinya. Tetapi jika tidak sama dengan 0, maka kami tidak memiliki solusi yang optimal. Ingat, optimal. Jadi LP asli tidak layak. Nah, setelah itu langkah-langkah ini memiliki LP yaitu adalah, ingat masukin rumusan tadi, yaitu adalah MZ sama dengan 2X1 ditambah 3X2 tambah MA2 ditambah M3. Setelah itu kita mendapatkan beberapa rumus. Nah, rumus yang pertama adalah rumus ini nanti akan kita gunakan sebagai variabel. Yang pertama adalah setengah 1/2X1 ditambah 1/4X2 ditambah S1 sama dengan 4S.
Yang kedua adalah X1 ditambah 3X2 dikurang S1 ditambah A2 sama dengan 20. Selanjutnya, X1 ditambah X2 ditambah A3 sama dengan 10. Setelah semuanya, lalu kita bikin tabel nih. Nah, sekarang kita masuk ke tabel ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu kita akan masuk ke dalam sebuah tabel. Sebelum kita masuk ke dalam tabel, kita masukin dulu nih koefisiennya. Yang pertama adalah tadi berdasarkan rumus yang tadi kita dapatkan, yaitu adalah Z sama dengan Z-nya itu kita tambahin, yaitu adalah Z ditambah 2X1 ditambah 3X2 ditambah MA2 ditambah MA3 sama dengan 0. Yang kedua adalah 1/2X1 ditambah 1/4X2 ditambah S1 sama dengan 4. Kemudian X1 ditambah 3X2 dikurang X2. Ingat tadi emang karena ada X2 X1, sekarang kita ubah ke X2. Yaitu adalah dikurang E2 ditambah A2 sama dengan 20. Yang ketiga, yang keempat X1 ditambah X1 ditambah X2 ditambah A3 sama dengan 10. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebuah tabel. Nah, angka-angkanya tadi itu kita masukin dulu ke dalam tabel ini. Nah, angka-angkanya tadi itu yang koefisien yang berdasarkan rumus tadi, kita masukin dulu ke dalam sebuah tabel. Nah, yang pertama, lalu kita nanti akan membuat suatu tabel lagi yang di bawah sini nih, yang kedua nih. Nah, yaitu dengan cara kita ubah si Z-nya ini. Z-nya itu adalah yang angka 1 2 3 0 0 M0 yang RHS-nya 0. Kita ubah. Nah, cara ubahnya bagaimana? Yang pertama adalah 2 dikurang min M dikali 1/2. Kemudian dikurang dalam kurung M dikali 1. Ingat, habis 1/2, 1, terus 1 lagi. Hitungan seperti itu. Maka dikalikan 1 dalam kurung, kemudian kita kurang lagi M, kita buat kurung baru lagi, M dikalikan 1. Kita tutup kurung, hasil sama dengan 2 dikurang dalam kurung 1/2 M dikurang 1 dikurang 1M. Hasilnya adalah 2 min 2M. Nah, kita ngitung lagi nih yang ke X2-nya. Cara untuk menentukannya, cara untuk menentukan Z-nya itu semuanya sama. Yaitu kalau sekarang kita lanjut lagi yang kedua, yaitu adalah 3 dikurang dalam kurung M dikalikan 1/4, tutup kurung, kemudian dikurang M dikali 3 dalam kurung dikurang M dikalikan 1, sesuai dengan urutan ya, sesuai dengan urutan yang tadi nih. Yang pertama 3-nya itu menjadi bilang pengali atau di depannya, kemudian urutannya nih 1/4, 3, 1. Nah, kemudian S1 juga sama seperti itu. Untuk S1, E2, A2, dan A3 dan RHS itu caranya sama. Tinggal kita ubahnya doang kata-katanya, kita ubah doang hurufnya, dan lalu kita ubah juga nanti ketika di perhitungan itu kita ubah juga. Nah, selanjutnya kita mendapatkan tabel yang di bawah ini. Itu nanti ketika hasilnya sudah dapat, kita masukkan ke dalam tabel yang si Z1-nya ini. Maka hasilnya adalah 2 untuk Z1 yang X-nya, X1 adalah 2M dikurang 2, yang X2-nya adalah 3 dikurang 4M, S1-nya 0, E2-nya 0, A2-nya M, A3-nya M, dan RHS-nya adalah 30. Nah, selanjutnya kita harus menentukan yang namanya kolom kunci dan angka kunci serta baris kunci. Nah, karena nah, untuk yang menjadi angka kuncinya itu adalah kita pilih yang RHS-nya paling kecil, yaitu ada di 1/4. Nah, 1/4 ini yang sebelah pojok, nah itu 1/4 ini akan kita jadikan sebagai angka kunci.
Nah, atasnya yang itu adalah 2M dikurang 2, kita jadikan sebagai kolom kunci. Nah, sekarang kita hitung. Yang pertama adalah pertama kali kita hitung itu, setelah kita hitung kita akan mendapatkan baris kunci. Sebelum kita hitung itu, kita harus menghitung juga RHS-nya itu harus dibagi dengan barisan kunci. Nah, yang pertama adalah 4 dibagi 1/4 hasilnya sama dengan 16. Yang kedua, 20 dibagikan 20 dibagikan 1/4 sama dengan 20 dibagikan 3 sama dengan 6/6. Kemudian 10 bagi 1 sama dengan 10. Nah, kita mendapatkan baris kuncinya adalah 6/6. Nah, kemudian kita akan hitung. Kita buat tabel lagi nih. Nih, tabel selanjutnya. Yaitu pertama kita hitung berdasarkan baris kunci. Yang pertama yaitu adalah kita bagi nih, yaitu baris ke A2 yang sebelah kanan, bukan yang sebelah atas, bukan yang sebelah kanan sini. Kita bagi yang pertama 3 bagi 1 sama dengan 1/3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Terus 3 dibagi 0 sama dengan 0. Min 1 bagi 3 1/3, min 1/3. 1 bagi 3 1/3. Kemudian 0 bagi 0, 0 bagi 3, 0. Kemudian 20 bagi 3, 20/3. Nah, kemudian kita hitung nih AZ-nya. Kemudian setelah kita mendapatkan yang A2-nya, sekarang kita hitung Z-nya nih. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu adalah yang pertama kita taruh dulu di atasnya itu adalah 2. Itu Z itu yaitu yang kolom yang atas tuh 2M dikurang 2, yaitu sebenarnya kita tulis dulu. Kemudian di bawahnya kita tulis angka yang tadi, yang 1/3, 1, 0. Nah, itu kita tulis secara berjejer. Nah, itu kita hitung. Cara ngitung bagaimana? Itu adalah 2M. Nah, itu karena daerah 2M-nya itu adalah kolom kunci, maka kita bagikan tuh, yaitu adalah dengan cara menghitung adalah 2M-nya kita pindahkan ke depan 1/3. Nah, kita hitung nih, maka 2M dikurang 2M min 2 dikurang tutup kurung 2 kali 2M dikurang 2. Nah, lalu kita masukin nih, dikalikan 1/3. Maka hasilnya adalah 2M min 3/3. Cara ngitung yang 4M juga sama, yaitu adalah 2M min 2 dikurang tutup kurung 2 kali, yaitu adalah masukin tuh angkanya 4M min 3 dikalikan 1, maka hasilnya 0. Selanjutnya juga sama seperti itu. Maka kita mendapatkan hasil, yaitu pertama adalah 2M min 3/3, yang keduanya 0, yang ketiganya 0, yang keempatnya adalah M dikurang M min 3/3, kemudian 3 min 4/3, kemudian ada 0 dan 60 tambah 10M. Nah, angkanya itu harus kita masukkan dulu nih ke tabel yang di atas yang masih kosong, yang di sebelah Z. Nah, itu dia. Kita masukin ke situ. Nah, lalu kita ngitung S1. Cara ngitung S1 sebenarnya juga sama. Cara ngitung A1 sama A3 itu sama. Caranya sama seperti yang tadi dijelasin yang bagian si Z. Nah, maka langsung saja kita ke hasilnya. Yang pertama untuk S1 kita mendapatkan hasil, yaitu adalah 5/112. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya. 1 dikalikan 1/4 dikalikan 1/3. Nah, kemudian nanti hasilnya dikurang 1/4, maka hasilnya
5/12 seperti itu. Caranya sama. Nanti kita mendapatkan hasilnya itu 5/12, 0, 1, 1/12, min 1/2, 0, dan 7/3. Nanti hasilnya itu kita pindahkan ke tabel yang kosong ini nih, yang tadi di sebelah S1. Ingat, itu ada baris-barisannya. Jadi kita nggak boleh ngacak. Dan harus sesuai. Harus secara berurutan. Nah, untuk A3, maka langsung saja kita ke hasilnya, karena caranya semuanya hampir sama, yaitu adalah hasilnya adalah 2/3, 0, 0, 1/3, min 1/3, 1, dan 10/3. Nah, ini kan ada garis merah nih. Nah, garis merah itu harus diurutin sesuai dengan apa yang ada di tadi judulnya, yaitu misalkan kayak Z, A1, A3. Itu kita harus ngurutin secara berurut dan nggak boleh ngacak. Itu harus sesuai. Selanjutnya kita lanjut lagi nih, kita bikin tabel yang ketiga. Nah, kan tadi setelah kita masukin semua angka-angkanya, maka akan timbul seperti yang ada di atas ini. Nah, sekarang kita cari dulu nih kolom kuncinya mana, yaitu adalah 2/3. Nah, si 2/3 ini barisannya harus kita ubah atau kita bagi. Nah, bagaimana cara baginya? Yaitu adalah 2/3 dibagi 2/3, hasilnya adalah 1. Yang kedua, 0 dibagi 2/3, hasilnya adalah 0. Yang ketiga, 0 dibagi 2/3, hasilnya 0 juga. Kemudian 1/3 dibagikan 2/3, hasilnya adalah 1/2. Kemudian min 1/3 dibagi 2/3, hasilnya adalah min 1/2. Lalu selanjutnya angka satunya itu kita bagi oleh 2/3, maka hasilnya adalah 3/2. RHS-nya kita ubah dengan cara kita bagi, yaitu adalah 10/3 dibagikan 2/3, hasilnya adalah 5. Nah, angka 5 ini kita masukkan dulu nih ke dalam tabel yang di bawah. Nah, kenapa kita masukkan dulu? Karena itu sebagai pembilang atau sebagai untuk bisa membedakannya, yang antara yang mana yang kita masukin dengan yang mana yang harus kita ubah, atau kita sebagai tanda yang ada di persegi itu sebagai tanda kuncinya. Nah, lalu sekarang kita hitung adalah Z, S1, dan X2. Nah, cara ngitung Z, S1, dan X2 itu caranya sama seperti yang tadi. Nah, langsung saja kita ke akhirnya, yaitu adalah si Z ini kita mendapatkan 0, 0, 0, min 1/2, dalam kurung 1 min 2M, dalam kurung per 2. Kemudian 3 min 2M per 2, dan 25. Lalu kita hitung yang S1. Caranya sama seperti yang lainnya, yaitu pertama kita mendapatkan hasil 0, 0, 1, min 1/8, 1/8, min 5/8, 1/4. Kemudian untuk S2 nya kita mendapatkan hasil, yaitu adalah 0, 1, 0, min 1/2, 1/2, min 1/2, dan 5. Nah, karena sudah kita hitung semua, maka angka-angka yang tadi dihitung tadi kita masukkan ke dalam tabel-tabel ini, dan jadilah tabel seperti ini dengan RHS 25, 1/4, 5, dan 5 lagi. Nah, karena kita sudah selesai menghitung tabelnya, maka kita mendapatkan sebuah sedikit kesimpulan, yaitu adalah dalam solusi optimal kami memiliki yaitu Z, S1, X2, dan X1 sama dengan 25, 1, 25, 1/4, 5, dan 5. Sejak kami tidak memiliki variabel buatan yaitu A dan A2 secara optimal, solusinya layak. Jika salah satu variabel buatan A dan A1 dan A2 tidak sama dengan 0, maka kita akan memiliki ketidaklayakan sebagai
mana yang dijelaskan di bawah ini. Di bawah ini yang maksud saya yang di atas ini. Nah, yaitu kita mendapatkan min Z sama dengan X1 ditambah X3. 3X2, terus kita mendapatkan beberapa variabel tambahan, yaitu adalah 1/2 X1 ditambah 1/4 X2 kurang dari 4. Kemudian yang kedua, X1 ditambah 3X2 lebih dari 10. Yang ketiga, X1 ditambah X2 sama dengan 10. Setelah melalui semua langkah yang dijelaskan di atas, kami mengakhiri dengan tabel optimal. Nah, cara menghitung untuk tabel optimal ini sama seperti dengan cara menghitung di tabel yang pertama tadi saya jelaskan itu. Dalam contoh di atas, kami memiliki tabel optimal. Sejak dikurangi biaya, semua variabel non dasar tidak positif. Namun perhatikan, itu solusi optimal mengandung angka M yang sangat besar, yang harus tidak terjadi khusus untuk masalah minimum. Jadi, kami mengatakan bahwa LP asli tidak layak. Kami juga mengatakan itu dari fakta bahwa kami memiliki variabel buatan dalam variabel dasar yang seharusnya tidak setelah menjadi kasus LP yang layak. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Siswandana dengan NPM 2017-435.032 dari kelas R7A akan menjelaskan soal example 2 yang saya ketahui saja. Karena sebelumnya sudah dijelaskan soalnya, jadi sekarang kita masuk ke dalam penjelasan tabel saja. Pertama, kita mencari RHS terlebih dahulu dengan cara Z plus 2X1 plus 3X2 plus MA2 plus MA3 sama dengan 0. Setengah X1 plus 1/4X2 plus S1 sama dengan 4. X1 plus 3X2 dikurang E2 ditambah A2 sama dengan 20. X1 plus X2 plus A3 sama dengan 10. Setelah semua kita dapatkan, masukkan ke dalam tabel seperti ini. Karena barisan Z1 ini masih menghasilkan RHS 0, maka kita akan mengubahnya dengan cara 2 dikurang 2 dikurang dalam kurung M kali setengah tutup kurung dikurang dalam kurung M kali 1 tutup kurung dikurang dalam kurung M kali 1 tutup kurung sama dengan 2 dikurang dalam kurung setengah M dikurang 1M dikurang M tutup kurung sama dengan 2M. Selanjutnya 3 dikurang dalam kurung M kali 1/4 tutup kurung dikurang dalam kurung M kali 3 tutup kurung dikurang dalam kurung M kali 1 tutup kurung sama dengan 3 dikurang dalam kurung 1/4 M dikurang 3M dikurang 1M
tutup kurung sama dengan 3, 4M. Dan seterusnya untuk yang S1, E2, A2, A3, dan RHS itu sama dengan cara yang ini. Di mana angka awal dikurang dulu, lalu angka bawah dengan perhitungan menggunakan M setelah semua didapatkan. Kita mencari angka kunci setelah semua didapatkan. Kita mencari angka kunci dengan cara mencari nilai terkecil pada kolom X1, yaitu 1/4. Jika sudah diketahui, selanjutnya kita mencari kolom kunci, yaitu yang di atasnya angka kunci, yaitu 2/2M ini. Setelah itu, kita mencari baris kunci dengan cara mencari kolom indeks, yang dimana didapatkan dengan cara kolom RHS dibagi kolom X2. 4 dibagi 1/4 sama dengan 16. 20 dibagi 3 sama dengan 6,6. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Setelah semuanya didapatkan, nilai terkecilnya itu adalah 6,6 yang merupakan baris kolom ini. Setelah ketemu baris kolom, kita mencari A2 dengan cara baris A2 dibagi 3, karena baris ini merupakan baris kolom. 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Min 1 dibagi 3 sama dengan min 1/3. 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. 0 dibagi 3 sama dengan 0. 20 dibagi 3 sama dengan 20/3. Setelah kita dapatkan baris A2, kita tinggal mencari baris Z, S1, dan A3. Pertama kita mencari Z-nya terlebih dahulu. 2M minus 2 dikurang dalam kurung 2 kali 2M dikurang 2 tutup kurung kali 1/3 tutup kurung sama dengan dalam kurung 2M minus 3 tutup kurung per 3. Selanjutnya 2M minus 2 dikurang dalam kurung 2 kali 4M minus min 3 dalam tutup kurung kali 1 tutup kurung sama dengan 0. 2. Selanjutnya lagi 2M minus 2 dikurang dalam kurung 2 kali 0 tutup kurung kali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Untuk mencari S1 dan A3, yaitu caranya sama dengan mencari Z. Setelah semua didapatkan, seperti pada tabel ini, kita masih harus mencari kolom kunci, yaitu 2/3 dengan baris kunci 10/3. Setelah itu, kita mencari A3 dengan cara baris kolom kunci nilai 2/3 ini dibagi 2/3 yang merupakan kolom kunci. 2/3 dibagi 2/3 sama dengan 1. 0 dibagi 2/3 sama dengan 0.
0 dibagi 2/3 sama dengan 0. 1/3 dibagi 2/3 sama dengan setengah. Min 1/3 dibagi 2/3 sama dengan min 1/2. 1 dibagi 2/3 sama dengan 3/2. 10/3 dibagi 2/3 sama dengan 5. Setelah kita dapatkan baris A3, kita mencari Z1 dan X1 dengan cara menghitung seperti sebelumnya. Kita mencari Z terlebih dahulu dengan cara 2M min 3/3 dikurang dalam kurung 2 kali 2M min 3/3 dalam kurung kali 1 tutup kurung sama dengan 0. Max 2M min 3/3 dikurang tutup kurung 2 kali 0 dalam kurung 2 kali 0 tutup kurung dikali 0 tutup kurung sama dengan 0. Next 2M min 3/3 dikurang dalam kurung 0 tutup kurung dikali 0 tutup kurung sama dengan 0, dan seterusnya. Untuk mencari S1 dan X1 itu sama dengan cara yang ini. Setelah semua didapatkan dan dibuat tabel seperti ini, yang merupakan tabel akhir. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.